Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Sebelum memulai ibadah pengtian minggu hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman selama bulan Agustus. Gereja BES memiliki beberapa program yang sedang berjalan, salah satunya regenerasi. Melalui The Sealer dan Yes, Gereja BES bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan visi Tuhan, sekaligus menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter Kristus melalui program pelatihan dan bermisi agar menjadi berkat. Program yang kedua adalah Golden Bridge. Golden Bridge adalah sarana bagi kita untuk bertumbuh pada era digital kali ini. Di antaranya, channel YouTube Gereja BES telah mengupload lebih dari 1.300 video. Bapak Ibu bisa membagikan dan berlangganan untuk mendapatkan update video terbaru setiap harinya. Dan untuk jadwal kebaktian, Bapak Ibu bisa mengakses di Instagram resmi Gereja BES, yaitu @bestchurch.official atau melalui ewarta gereja. Selain dari channel YouTube, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online Metaverse yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk kode ruangan bisa diakses melalui Instagram kami @bestchurch.official. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok yang berisi renungan singkat dan lagu-lagu yang bisa menguatkan iman kerohanian kita setiap harinya. Bapak Ibu bisa follow @bestchurch.id dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman atau kerabat agar menjadi berkat. Gereja BES juga mengadakan kebaktian secara online melalui Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat diakses melalui link ewarta Gereja BES. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan dan diakonia, dapat diberikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Semua sehat di tempat ini, katakan amin. Yang sehat angkat tangan tinggi-tinggi, kita berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa, puji nama Tuhan. Saya mengundang saudara untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan berdoa. Yang kami tahu kami ada pagi ini karena kami dipelihara, kami dijaga, kami disayang Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami boleh jalan bersama dengan Tuhan. Pergumulan kami, sekolah kami, bisnis kami, pelayanan kami, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau ada untuk kami. Pagi ini Tuhan kami mau ada untuk Tuhan. Menyanyi, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan kami, kami percaya Engkau bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Ini jemaat-Mu, ini hadirat.
Kau beracara penuh Roh Kudus. Kau terus memimpin ibadah pagi ini hingga sore nanti. Dalam pimpinan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah hari ini untuk Tuhan, bagi Tuhan dan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan namanya Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari jemaat berkata, memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat nyatakan, kami memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
bersyukur di hadapan Tuhan. Sembah kami, haleluya. Oh yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kau yang terutama, Kau yang terutama. Haleluya, glory. Tiada yang lain, sebab tiada yang lain kami sembah, hanya Yesus, hanya Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, mari nyatakan. Ku selalu sebab Dia yang layak, Kau yang layak. Semua pujian kami, kemuliaan. Perlahan kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tinggi, katakan lagi, lebih lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari serukan lagi. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kemuliaan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, percaya Dia hadir bersama kita, berkata, amin. Amin. Berapa banyak yang siap memuji nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan, boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Come on. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa.
puji Tuhan dengan Michael Panjaitan. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara dengan senyum yang luar biasa, hidupmu penuh mujizat. Amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amen. Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun dalam dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. Amen. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama di dalam hadirat Tuhan yang berkuasa atas setiap kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyatakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kekal untuk selama-lamanya dalam hidupmu. Nyatakan saudara, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan bangga serukan, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Sorak kemenangan, kemenangan tak tertandingi. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yang setuju boleh bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Namanya siapa saudara? Sekali lagi namanya siapa? Boleh sama-sama serukan haleluya. Betapa bangga kami punya Engkau Yesus di hidup kami. Gak pernah gagal, gak pernah lalai akan setiap janji-janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Best Church Surabaya, boleh kita mengangkat kedua tangan bersama-sama. Nyatakan, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan Yesus Tuhanlah yang berkata. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan tak tertandingi. Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan, pujian, hormat, kemuliaan yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Wow,
senang sekali saya bisa ada di tempat ini hari ini Bapak Ibu Saudara untuk memuji menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan di Best Church Surabaya yang ada di Ciputra ini. Saya Michael Panjaitan, saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan karena kekuatan dan kehebatan saya, Tuhan izinkan saya jadi berkat lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, pernah nyanyikan, atau bahkan mungkin punya pengalaman bersama dengan Tuhan lewat lagu itu. Satu hal yang saya lihat bahwa seperti pujian tadi di awal berkata, hidupku penuh mujizat. Selama kita punya Tuhan, selalu ada harapan, saudara. Amin. Selama kita punya Tuhan Yesus, hal yang gak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Dia. Dan saya adalah orang yang mengalami banyak mujizat Tuhan dalam hidup saya. Saya orang yang kalau bukan karena kebaikan Tuhan gak akan bisa ada hari ini. Kalau bukan karena mujizat Tuhan gak akan bisa ada hari ini. Berbagai macam cara. Mungkin diantara Bapak Ibu Saudara pernah dengar kesaksian ini. Saya orang yang digugurkan mama saya, ditolak, dibuang, dilakukan berbagai macam cara supaya saya gak lahir, saudara. Tapi saya tahu hidup saya gak ditentukan sama rencana manusia. Hidup saya ditentukan sama rencana Tuhan. Ketika orang juga berkata lahirnya nanti menjadi anak yang cacat, anak yang tidak sempurna. Hari ini saya ada sebagaimana saya ada tanpa kekurangan satu apapun. Semua karena mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di tahun 2017 ada satu lagu yang Tuhan kasih. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar lagu ini. Saya mau coba dulu. Boleh minta di Eva? Ku percaya janjimu ajaib, terukir. Bagian yang paling luar biasanya ini, saudara. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatan Tuhan. Tetap berkata, janji Tuhanku ajaib, Yesusku ajaib. Di dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu gak gampang, saudara. Ketika saya dan istri saya menikah tahun 2017, orang-orang berkata gak bisa punya anak. Kiri kanan depan belakang semua berkata gak mungkin bisa punya anak. Apa yang saya dan istri saya lakukan setiap hari, sekalipun dalam hidup kami, gak pernah kami berkata Tuhan tolong kasih anak, enggak. Yang kami lakukan setiap hari, Tuhan terima kasih untuk janjimu yang ajaib. Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang luar biasa, anak diberkati Tuhan. Jangankan anak saudara, hamil pun gak bisa. Tapi setiap hari kami perkatakan. Baru menikah 4 bulan waktu itu istri saya mengandung. Dan hari ini kami punya anak berusia 4 tahun. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ saya tahu bahwa hidup kita gak ditentukan sama apa kata orang. Hidup kita gak ditentukan sama kiri kanan dokter siapapun itu. Hidup kita ditentukan sama janji firman Tuhan. Amin saudara. Dan mujizat demi mujizat ketika dokter berkata gak mungkin. Bulan lalu tanggal 25 Juni saya ulang tahun saudara. Dan lagi ulang tahun kita lagi makan malam. Istri saya tiba-tiba jatuh. Jatuhnya itu cukup keras, celananya sampai sobek saudaraku. Dan kakinya kiri kanan itu bengkak, punggungnya semua sakit lah gitu. Tanggal 26 makin kesakitan. 27 makin kesakitan saudara. 28 ulang tahunnya dia. Pas lagi mau makan, kita makan dalam keadaan masih gak enak badan saudara. Tiba-tiba dia muntah-muntah. Keluarga langsung berkata, udah bawa ke dokter dicek aja. Jangan-jangan ini semua gara-gara efek jatuhnya kemarin itu gitu. Tapi di hati saya, itu kayak ada suara begini, beli test pack hari ini gitu. Logika manusia gak mungkin, satu aja udah mujizat, apalagi 2 gak mungkin gitu. Tapi saya gak mau ngomong di depan keluarga saya katakan sama istri saya, kita beli test pack ya gitu. Istri saya berkata oke. Kita beli test pack 2 saudara. 1 positif, satunya masih samar-samar. Saya minta adik saya beli lagi 2 lagi, malam hari itu jam 11. Dibeli 2 lagi, jadi total ada 4 positif semua. Saya kaget, saya belum berani ngomong apa-apa, saya ke dokter di mana tempat waktu itu istri saya dikatakan gak bisa punya anak. Dokter itu melihat, oh ngapain hari ini gitu. Terus dilihat anak kecil, saya ngomong, dok ini loh anak kecilnya, ini loh hasilnya yang kemarin waktu itu dibilang gak bisa oleh semua orang. Tapi ada hari ini. Terus hari ini mau ngapain, mau periksa dulu dok. Kita pakai test pack, coba test pack itu hamil gitu ya. Dokternya ketawa, ya udah kita periksa. Pas dia periksa, dia berkata, Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa telah menolong kalian lagi dan lagi. Hari ini istri saya harusnya bisa ikut hari ini tapi gak bisa naik pesawat saudara karena baru masuk usia kandungan yang kedua bulan. Jadi satu hal yang saya mau nyatakan, kalau Tuhan Yesus sanggup menolong saya, hidup saya penuh mujizat.
Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan Yesus yang sama, yang hari ini sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada kiri kananmu, selamat menerima janji Tuhan. Lagu ini menjadi lagu kekuatan saya bersama dengan Tuhan. Janjinya, perbuatannya, pertolongannya ajaib. Haleluya. Di masa-masa yang tidak baik waktu itu, saya datang kepada Tuhan dan saya katakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Untuk apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, janji Tuhan ajaib dalam hidup kita. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan, sungguh besar setiamu dalam hidupku, bagiku. Oh, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bersama-sama kita mau nyatakan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan. Segalanya, ku percaya janji-Mu ajaib. Ajaiblah apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita sampai hari ini. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Segalanya bagiku. Mari yang percayakan janji Tuhan, angkat tanganmu bersama-sama nyatakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
bersama-sama pagi hari ini saudara. Ajaiblah segala perbuatan-Mu Tuhan. Ajaiblah segala pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Yesus Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan pagi ini saudara. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Di dalam hidupku, di hidup. Sebab ini yang firman Tuhan katakan, nyatakan bersama. Ku percaya Yesus Kau bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Amin. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terlambat janji-Mu, menolong hidupku. Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan bukan firman Tuhan pagi hari. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Akan terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Padamu Tuhan di kayu salib, Engkau yang bertakhta di surga, mau turun ke dunia sebagai manusia, dihina, dicaci maki, dan disalibkan. Hanya karena kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Biar itu Tuhan boleh mengetuk hati kami, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap Tuhan taat kepada Engkau, kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga, berikan hikmat kekuatan bagi mereka yang di dalam pergumulan. Berikan jalan keluar dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkannya. Berikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Berikan penghiburan bagi mereka yang susah. Berikan kesembuhan pemulihan bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuat kuasa Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan akan menuntun hidup kami, mengubah hari-hari depan kami, kelam menjadi terang. Dan kami punya pengharapan demi pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita akan ambil satu tema, yaitu dengan iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu. Dengan iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu. Saudara, kenapa kita ambil tema ini? Karena iman di akhir zaman ini sudah diselewengkan ke hal-hal duniawi. Iman itu bukan lagi untuk saudara mengizinkan Kristus diam di dalam diri kita. Tetapi kita pakai dan kemudian iman ini saudara sudah melebihi daripada Kristus itu sendiri. Padahal iman itu pemberian dari Tuhan. Supaya kita percaya dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan sebelumnya pasti Roh Kudus menjamah hati kita.
Kalau Roh Kudus tidak menjamah, kita tidak mungkin bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang tahu Tuhan adalah dirinya sendiri, yaitu Roh-Nya sendiri. Manusia tidak bisa mengetahuinya. Setelah kita dijamah Roh Kudus, kita menjadi percaya. Tuhan memberikan iman kepada kita. Dan iman bertumbuh karena firman Kristus. Maka iman ini kemudian saudara harus bisa menjadikan Kristus diam di dalam hati kita. Bukan bercabang menjadi liar. Akhirnya saudara kerap kali kita sudah tidak fokus kepada Kristus. Iman itu kemudian menggantikan sebagai Tuhan saudara. Bukan Tuhan atas Tuhan kita. Tetapi iman menjadikan saudara kita menjadikannya sebagai Tuhan. Padahal iman itu adalah saudara kalau kita kata benda. Dalam bahasa aslinya disebut pistis, kata benda. Dan Tuhan memberikan iman kepada kita saudara. Jangan sampai kemudian kita ini menjadi liar. Akhirnya kita mencari karunia-karunia dengan iman kita. Dan akhirnya kita akan mendengar apa yang Tuhan katakan. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah mengusir setan, melakukan mujizat, bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan katakan terus terang. Enyalah engkau pembuat segala kejahatan. Karena bukan orang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ini orang yang beriman saudara. Akhirnya dia menjadikan iman sebagai Tuhan saja. Padahal kalau kita melihat iman itu kata benda. Dan kalau kita membaca Galatia 5 ayat 22. Maka iman yang kata aslinya pistis. Di Galatia 5:22 menjadi kata saudara yaitu pistos. Artinya kesetiaan. Jadi orang yang beriman itu punya karakter setia. Orang yang beriman itu bukan egois, bukan sombong, hura-hura, menunjukkan kehebatannya. Tapi orang yang setia punya karakter Kristus di dalamnya. Sebab itu Allah tidak mengatakan Allah adalah iman, karena iman itu pemberian. Tapi selalu Allah berkata Allah adalah kasih. Sehingga hari ini saudara, mari kita arahkan iman kita ke arah yang tepat. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar karunia, mujizat, kesembuhan, bukan. Kita boleh mengejar, tetapi tempatkan di tempat yang tepat. Jadi bukan kesembuhan, bukan berkat yang nomor satu, tetapi sumbernya yang harus ada di dalam diri kita. Sebab itu saudara, banyak orang ke gereja sekarang saudara cuma mencari kesenangan. Mencari yang happy, yang fun. Seperti suasana pesta menyenangkan, bukan lagi cari Tuhan. Padahal ke gereja itu satu tanggung jawab. Tanggung jawab. Banyak orang-orang berkata yang orang tuanya, nak ke gereja mana? Sana. Sana lu, ke gereja sana lu. Itu anak muda ribuan semua supaya dapat jodoh. Jodoh bukan saudara dapat di pesta. Jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi ke gereja itu bukan cari jodoh, bukan cari kesenangan, tetapi tanggung jawab. Kalau mau cari jodoh di pesta, saudara, di diskutik, di pasar, juga nggak mungkin seperti itu. Makanya kita ke gereja itu tanggung jawab. 1-2 jam seneng nggak seneng kita tanggung jawab untuk mencari Tuhan. Supaya iman kita diisi bukan kesenangan dunia, tetapi diisi oleh Kristus diam di dalam hati kita. Setelah 2 jam silakan saudara mau ke pesta. Tapi jangan jadikan gereja sebagai sebuah pesta. Sebab itu kalau pesta rohani iya, tetapi firman itu. Tapi kalau hanya kesenangan-kesenangan itu bukan gereja Bapak Ibu. Suka tidak suka, tempat enak atau tidak, kalau panggilan kita di sana. Kita harus punya tanggung jawab bertumbuh dan mempertumbuhkan di tempat itu juga. Ingat itu saudara. Jangan juga menjadikan gereja cuma cari teman-teman bisnis saudara. Berkat itu datang dari Tuhan. Susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti tidak boleh. Setelah 2 jam silakan cari di tempat lain. Mau di tempat kopi, mau kenalan orang silakan. Tapi di gereja bukan berkenalan sama Tuhan karena sudah kenal. Tapi lebih mendalam lagi.
Sebab itu dikatakan hari ini, dengan imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kita lihat dulu Efesus pasal 3 ayat 17. Efesus pasal 3 ayat 17. Tema ini kita ambil dari ayat ini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagaimana caranya supaya iman kami bisa menjadikan Kristus diam di dalam hati kita? Bagaimana caranya, Pak? Tidak ada yang lain kecuali sangkal diri. Kalau kita tidak menyangkal diri, tidak mungkin Kristus diam di dalam hati kita. Kalau kita tidak menyangkal diri, tidak mungkin iman kita akan pakai untuk Kristus diam dalam kita. Justru karena kita tidak menyangkal diri, maka iman itu berdiri menjadi Tuhan sendiri dalam kita, saudara. Sehingga akhirnya kita seenaknya hidup, saudara. Kita sombong dengan karunia, kita berdoa dijawab, kita minta hal yang luar biasa. Kita lupa minta Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kita hanya minta benda, minta hal duniawi. Ini sudah terjadi di gereja. Mau sampai kapan Tuhan sudah mau datang, kita masih main-main seperti ini. Oleh karena itu saudara, kalau saudara pergi ke satu tempat, di tempat satu kepala negara. Di situ saudara nggak perlu cari pengusaha, orang-orang prajurit lagi. Karena saudara kenal sama presidennya. Gitu. Fokus ke sana. Amin. 2 jam. Setelah itu silakan. Di gereja juga sama. Sangkal diri. Nah, untuk sangkal diri ini ada 3 hal yang harus kita pelajarin. Saudara, hal pertama kita lihat yaitu mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab. Orang yang sangkal diri pasti dia akan punya tanggung jawab. Saudara. Contohnya, saudara, kalau kita di rumah, kita malas-malesan, kita mau tidur nyaman, mau enak, saudara, pasti kita nggak ada tanggung jawab. Kalau kita sekolah, dingin-dingin hujan mesti sekolah. Betul saudara? Kenapa? Karena itu menyangkal dirinya. Enak-enak ngantuk, mah kemarin tidur jam 2, ini hujan gak ada, nanti kegerimisan. Tetap berangkat karena dia sangkal dirinya. Sekolah juga sama, kerja juga sama. Di Eropa saudara atau di tempat-tempat yang dunianya yang dingin-dingin itu. Ada orang jam 5 masih gelap, udara dingin beku keluar, dia kerja. Kalau disuruh milih mendingan di rumah dong. Betul kan? Tapi mengapa dia dingin-dingin dia tetap saudara? Karena punya tanggung jawab. Dan dia bisa menyangkal dirinya. Di dunia ini saudara jangan berkata, Pak sangkal diri itu kuno. Bukan kuno. Semua orang itu sangkal diri. Saudara ke gereja pun sangkal diri. Saudara duduk diam 1 jam ini sangkal diri. Saudara mau kerja, saudara mau punya usaha, saudara sangkal diri. Betul gak saudara? Semua sama sangkal diri. Kalau sangkal diri kita harus punya tanggung jawab. Marilah kita sekarang punya tanggung jawab di rumah tangga kita. Bersihkan kamar kita dulu. Kamar mandi kita bantulah orang tua atau saudara kebun, taman. Habis itu di kerjaan, di pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Punyalah tanggung jawab. Terutama di gereja itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bertumbuh saudara. Tanggung jawabnya iman ini harus dikembalikan kepada Kristus. Supaya Kristus melalui iman kami tinggal di dalam hati kami. Itu tanggung jawab. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Kalau orang gak punya tanggung jawab, ya gak akan sangkal diri dia. Kalau orang punya tanggung jawab, pasti sangkal diri dia. Mau sakit, mau capek karena tanggung jawab, ya dia kerjakan. Jadi ingat, kalau orang tidak tanggung jawab berarti dia tidak sangkal diri. Makanya Tuhan katakan, barang siapa ikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, pikul salib dan mengikut aku. Ambil satu tanggung jawab. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi kita ini terpanggil masuk rencana Allah, panggilan surgawi, saudara. Makanya kita ada di gereja karena kita terpanggil. Jadi kita ke gereja bukan karena senang, bukan karena jalan-jalan, bukan karena dekat, bukan karena enak, bukan karena nyaman, banyak teman. Justru ke gereja itu sangkal diri. Ingat itu saudara, tidak ada yang lain. Bahwa Allah turut bekerja. Berarti kita harus kerja dong. Karena Allah turut bekerja. Karena saya kerja, Allah turut bekerja. Kalau saya tidak kerja, Allah tidak mau kerja juga dalam hidup kita. Dia membantu kerja kepada orang yang mau bekerja. Berarti orang yang mau bekerja itu pasti dia sangkal diri. Disuruh mikir kerja sama gak kerja, enak gak kerja dong. Tapi kenapa kita kerja? Oh itu biasa Pak, harus Pak. Itu juga sangkal diri. Ketika kita menyangkal diri, kita ambil tanggung jawab, kita bekerja. Allah turut bekerja. Luar biasa. Amin. Jadi Allah turut bekerja, apa yang gak mampu Dia akan mampukan kepada kita. Jangan main-main lagi saudara. Inilah yang Tuhan inginkan supaya kita hari ini punya sebagai orang Kristen yang punya tanggung jawab. Iman yang Tuhan berikan kepada kita, apakah bertumbuh dan berakar dalam hidup kita? Apakah bisa berbuah? Ini tanggung jawab Tuhan kasihkan melalui Roh Kudus, dikasih firman, kasih iman. Terus kita main-main dengan iman kita. Makanya tidak bisa tidak, kita ada punya waktu sedikit. Sebenarnya Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, Tuhan bertanya, apakah masih ada iman di bumi? Oh ada, banyak orang pergi gereja. Tuhan katakan, 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Ini semua ada pelita, ada minyak, dengar suara Tuhan. Tapi yang 5 tidak masuk bodoh. Maka Tuhan berkata, masih adakah iman? Oh kita di gereja semua Pak. Tidak bicara gereja. Apakah kita punya tanggung jawab terhadap iman yang Tuhan berikan kepada kita itu? Sebab itu saudara, kalau orang beriman itu punyalah karakter. Karena orang beriman pasti karakternya sabar, rendah hati, saudara, setia, taat. Bukan karunia-karunia yang dikobarkan, itu hanya tambahan saja. Itu perlengkapan. Gereja sudah tidak melihat yang inner, yang di dalam. Gereja ingin melihat yang di luar. Kita harus kembali memperbaiki yang di dalam diri kita. Sebab itu saudara, kalau kita melihat penyangkalan diri itu enggak main-main. Punya tanggung jawab. Suatu saat ketika Daniel dipanggil, Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil 4 orang ini. Karena mau untuk jadikan abdinya Raja Nebukadnezar. Maka dipilihlah mereka. Dan di satu tempat dididik oleh pengasuh pelatihnya. Begitu banyak orang saudara dipilih. Maka Daniel, Sadrak, Abednego diberikan makan daging, minum anggur, yang ini itu di zaman dahulu. Saudara, Tuhan cuma memakai hukum dari Musa. Supaya jangan makan makanan saudara yang tidak diperbolehkan. Jangan makan itu. Karena dulu Yesus belum datang. Jadi ada peraturan seperti itu. Sehingga akhirnya Daniel berkata, oh aku gak boleh makanan yang dilarang ini. Loh terus kamu nanti kalah, berikan aku sayur. Berikan apa yang diperbolehkan oleh Tuanku. Nanti uji setelah sekian hari, mana yang lebih bagus. Ternyata setelah dia makan sayur, makan apa, enggak makan makanan ini. Diuji, Allah turut bekerja. Dia menjadi lebih sehat, lebih kuat, lebih hebat, lebih berhikmat. Sampai raja berkata, ini tidak aku dapati orang yang berhikmat yang lebih hebat daripada orang ini. Karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Iman ketika kita menghargainya, luar biasa. Tapi kalau sekarang Pak, Tuhan sudah membebaskan kita sekarang. Dari makanan-makanan itu saudara. Bukan yang masuk, yang najis, tapi yang keluar. Jadi saudara, kita makan sekarang ini tidak seperti dulu. Gitu. Tetapi yang pasti yang salah najis itu kalau makan gak bayar itu najis. Betul. Oh saya makan makanan yang enggak, yang anu Pak, yang nggak haram.
biar kamu makan yang gak haram. Tapi kalau terus gak mau bayar, apalagi saudara lari, itu jadi haram juga. Jadi bukan soal makanan, sikap pelaku ini hidup kita ini. Makanya kita mesti rubah hidup kita hari ini, saudara. Allah turut bekerja ketika kita mengikuti hukum Allah. Ketika kita mengikuti iman kita untuk bertumbuh, Allah turut bekerja. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Dan yang terpanggil. Dan yang masuk rencana Allah. Jangan cuma yang terpanggil masuk rencana Allah. Orang yang mengasihi Tuhan bukan mengasihi dunia. Sehingga kalau orang mengasihi dunia, imannya ke dunia. Kalau orang mengasihi Tuhan, imannya kepada Tuhan. Kalau orang cinta dunia, imannya selalu bicara dunia, 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 dunia. Tapi kalau orang cinta Tuhan, saudara, imannya bicara Tuhan, Tuhan, Tuhan. Makanya saudara akan melihat berapa banyak kita ngomong dunia di mimbar. Berapa banyak kita ngomong Tuhan di mimbar. Kita bisa tahu dari hati, itu keluar. Saudara, ke mulut kita. Kita lihat dulu firman Tuhan Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Jadi ada pikul, ada belajar. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada sesuatu yang kita dapat kalau kita pikul kuk dan saudara belajar dari Tuhan. Pikul kuk itu berarti saudara memikul tanggung jawab. Tuhan kepada kita kasih kuk, saudara. Kuk itu bukan berarti saudara seperti tekanan hukuman, bukan. Tanggung jawab. Ketika saudara mungkin ya di pekerjaan, karena saudara sayang dipercaya oleh bos, maka ditambahi satu pekerjaan yang sulit yang saudara ini mampu anak ini. Dikasihlah. Pikulah kuk itu, saudara. Tanggung jawab. Dan belajar daripada Tuhan. Nah, kita ini di gereja juga sama. Ke gereja ngapain saya ke gereja? Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kasih kepada saya kuk apa untuk saya pikul. Sehingga saya hari ini mendengar firman Allah. Dan saya dapat kuk itu, yaitu saya harus belajar sangkal diri, belajar tanggung jawab, katakan amin dulu. Lah itu besok dipakai di rumah tangga, di pekerjaan saudara. Terus orang lihat ini orang kok berubah. Karena ada kuk yang Tuhan berikan pada hari Minggu. Jadi bukan cuma kesenangan hahe saudara. Setiap minggu datang mencari apa? Cari kuk lagi. Tapi bukan hukuman, bukan beban. Tapi sesuatu tanggung jawab. Ketika kita, saudara, melakukan tanggung jawab kecil dengan setia, maka hal yang besar diberikan kepada kita juga. Luar biasa. Kita lihat hal yang kedua. Apa artinya sangkal diri itu, saudara? Bagaimana caranya supaya kita bisa, iman kita mendapatkan Kristus dalam hati kita. Sangkal diri. Sangkal diri terdiri dari tanggung jawab. Kedua, orang yang sangkal diri itu pasti tidak egois. Pasti tidak egois. Kalau orang yang egois pasti saudara gak sangkal diri. Orang kalau gak tanggung jawab pasti gak sangkal diri. Jadi lihat orang seperti itu. Egois, gak pernah sangkal diri. Orang kalau egois saudara lihat itu egois. Doanya egois. Saya ke gereja Pak, seminggu 4 kali, pendeta kalah. Saya doa Pak, 1 hari 7 jam, pendeta kalah. Puasa 1 minggu, 5 hari, pendeta kalah. Doanya luar biasa saudara. Oh hebat sekali. Tapi yang didoakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan berikan aku rumah yang mewah. Yang menghadap danau. Yang ada tamannya kalau bisa PBB gak usah bayar. Tuhan berikan aku mobil mewah. Walaupun sekarang gak ada, berikan pekerjaan yang bagus. Ya bosnya yang ya gak terlalu pinter gitu. Terus Tuhan aku gak punya jodoh, berikan aku perempuan yang cantik, tingginya 2 meter, pendidikannya bagus, tapi yang di bawah kekuasaanku. Anak tunggal, orang tuanya sudah tua, supaya gampang sakit jantung mati warisannya ke saya. Tuhan
Tuhan berikan aku kekuatan, kemampuan supaya aku bisa mengalahkan orang lain. Dirinya terus yang didoakan. Gak doakan orang tuanya, saudaranya, pendetanya, saudara, temannya. Jadi bukan doa yang panjang, bukan ibadah yang hebat puasa. Egois atau tidak egois itu penting sekali. Kita lihat Filipi pasal 1 ayat 6. Pada hari terakhir saudara katakan bahwa orang mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang duniawi. Mencintai diri sendiri berarti egois dong. Hamba uang berarti kan duniawi. Oh kita butuh uang Pak, saya juga butuh uang. Sama aja saudara pikir ini gak pakai uang. Tapi kita gak ngomong uang. Tapi ada usaha. Kalau ngomong uang gak ada usaha percuma. Mendingan usaha gak usah ngomong uang. Amin. Itu kalau di gereja banyak ngomong uang tapi gak usaha. Ngomong terus. Sama dengan peminta pengemis. Kita ini orang sudah dididik. Kita harus usaha. Gak usah ngomong uang. Kalau usaha pasti mendatangkan. Amin atau aman. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, yaitu saya. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Ketika kita percaya saudara, Tuhan terus masuk terus dalam hidup kita. Akhirnya hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Sudah bukan kita lagi. Bukan egois lagi saudara. Kalau orang egois tidak mendatangkan hal yang besar. Cuma mendatangkan masalah besar. Di rumah tangga kalau ada orang egois, mau suami, mau istri, mau anak. Rumah tangga jadi kacau. Tapi kalau ada orang yang tidak egois, kecil pun bisa menjadi berkat besar. Tuhan menghargai orang yang tidak egois. Contohnya anak kecil. Ketika Tuhan setelah khotbah, mereka kelaparan semua. 5.000 lebih orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Total bisa 10.000 lebih. Semua diam, dengar firman diam. Tetapi anak kecil datang berkata, ini ada 5 roti 2 ikan punya saya. Ini bekal dari orang tua saya. Kalau Tuhan lapar silakan makan. Tuhan heran, anak kecil. Tidak egois, semua diam. Tuhan memberkati 5 roti 2 ikan. Dibagikan ke 5.000 orang laki-laki. Perempuan, anak semua makan kenyang. Sisa 12 bakul. Gara-gara hal yang kecil yang sederhana. Tapi bukan dari orang yang egois. Tuhan melakukan perkara yang besar. Daripada sesuatu yang besar. Tapi orang itu egois. Tuhan tidak melakukan banyak hal. Amin. Hari ini bukan soal kita punya berapa kekayaan kita. Tapi kita harus bertanya apakah kita egois atau tidak. Kalau kita punya banyak hal. Tapi kalau kita egois. Gak ada gunanya. Walaupun sedikit, kalau kita enggak egois, Allah akan berkarya. Kenapa? Karena bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Tuhan. Amin. Kalau aku masih hidup di dalam aku, berarti Tuhan tidak di dalam aku. Apa yang aku kerjakan terbatas. Tapi kalau Tuhan hidup di dalam aku, saudara, berarti aku tidak punya hak lagi. Maka Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Luar biasa. Kita lihat hal yang ketiga, sehingga saudara kita datang di gereja bukan untuk dilayani tapi melayani. Orang egois itu mau minta dilayani, diperhatikan, didoakan. Saudara minta dinomorsatukan. Suatu hari contohnya, kalau saya ajak contoh saya. Mungkin saudara, salam Pak Fengki. Pak Fengki doakan, ada. Terus saudara ngomong, kamu ya orang yang, mau saudara saya ngotain. Terus orang ini jadi sakit hati nih. Karena minta dilayani saudara. Nggak dapat pelayanan. Sakit hati dong. Yang salah kan saya, pasti dong. Saya ambil satu kesimpulan, anggap aja saya yang salah. Orang ini nggak salah. Tapi orang ini mundur. Aku nggak mau ke gereja lagi lah. Pendetaku, ketua komselku, temanku, asar kolektan, WL singer musik. Udah begitu semua sih. Gitu loh. Aku nggak mau ke gereja, dia jahat Pak. Gini. Memang betul jahat contohnya. Tapi dia nggak ke gereja. Saya mau tanya, yang rugi siapa? Orang yang jahat masih tetap ke gereja bisa bertobat. Tapi orang yang baik ini, saudara, yang dijahati, dia akhirnya mundur dari gereja. Yang rugi dia sendiri. Di gereja banyak orang yang rugi bukan karena uang.
Dia merasa tersandung, gua mundur Pak. Salah, makanya itu Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Supaya kita tidak mundur, kalau orang jahat kita tetap baik. Supaya kita tidak mundur, tidak rugi. Yang rugi kita banyak orang di gereja sudah rugi semuanya saudara. Karena pelajarannya cuma untuk mementingkan diri sendiri, untuk dilayani, dibikin sesuatu yang senang. Bukan untuk belajar melayani. Hal yang ketiga, mengalahkan diri dan menundukkan diri kepada Kristus. Mengalahkan diri dan menundukkan diri kepada Kristus. Gak gampang. Ya orang kalau mau sangkal diri berarti dia selain punya tanggung jawab tidak egois. Mengalahkan dirinya sendiri dan menundukkan dirinya kepada Kristus. Luar biasa bukan? Kenapa kita harus menundukkan diri kepada Kristus Pak? Ya itu memang ada ayatnya. Saudara, ada ayatnya. Tundukkanlah dirimu dan perasaanmu. Terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5. Dan semua banyak perkataan demikian. Tetapi kita lihat dulu mengapa kita harus menundukkan diri kepada Kristus. Dan mengalahkan diri kita. Kita lihat dulu Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat ketanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah orang di dunia ini tidak ada masalah? Mau pendeta, mau siapa pasti masalah. Mau presiden pasti masalah. Semua pasti masalah di dunia. Saudara, Joe Biden punya masalah, semua punya masalah. Dan ada masalah yang kita tidak bisa menanggungnya. Terlalu beban, terlalu berat, persoalan begitu bertubi-tubi, tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, saya mengalahkan diri saya, menundukkan diri saya kepada Kristus. Karena apa? Karena saudara, dikatakan segala perkara dapat ketanggung di dalam Kristus. Kalau saya tidak di dalam Kristus, saya tidak bisa menanggung sendiri, tidak mampu. Oleh sebab itu saya memberikan diri saya kepada Kristus. Karena semua perkara, persoalan yang berat sekalipun yang tidak bisa aku tanggung. Tapi Kristus di dalam hidupku akan menanggungnya. Di zaman dulu di Israel ada tiang awan, tiang api. Ketika mereka kepanasan ada tiang awannya. Ketika gelap saudara dingin ada tiang api. Menonton mereka perjalanan mereka saudara. Hari ini bukan tiang awan tapi Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itu saudara, segala perkara dapat kau tanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin dulu. Siapa bisa saudara menanggung perkara begitu banyak? Enggak ada. Kalau dalam Tuhan kita mampu. Ya kita kuat karena ada kekuatan Tuhan juga. Saudara, satu hari, ini puluhan tahun yang lalu saya KKR di ND. ND itu di Flores, mayoritas Katolik. Saya hari yang terakhir dari para pendeta itu, saya terbang dari Bali, waktu suara saya hilang total. Padahal kemarinnya bagus. Ya mungkin saya mandi air panas, enak panas keringatan, terus saya jalan-jalan, masuk angin, suara hilang. Waduh, begitu turun pesawat orang berkata, Pak Fengki, oh ya kenapa? Wah ini KKR malam ini Pak. Jangan ngomong dulu lah. Gitu. Saya di kamar duduk diam, doa terus. Tuhan suara ini penting, Tuhan suara ini penting. Ini bagaimana 5.000 lebih orang lah ini. Belum ada pastor, belum ada suster semuanya. Tuhan penting, saya diam. Saudara, begitu jam 6 saya datang di taman, di alun-alun itu depannya gereja Katolik, katedral itu. Saya duduk. Pendeta-pendeta sama pastor berkata, Shalom Pak Pendeta. Shalom. Hah? Suara hilang ini. Saya bilang Tuhan beri kekuatan sekali lagi suara ini. Teman-teman bilang bagaimana? Pokoknya maju. Gitu loh. Pokoknya di mimbar kalau teriak gak kuat ya sudah mau diapain. Gitu loh. Saya nekat saudara. Dipanggil mari hamba Tuhan maju ke depan. Saya maju aja. Saya pegang mic. Sebelum saya ajak doa saya bilang Shalom. Saya kaget, orang kaget juga saudara. Keluar suaranya. Padahal gak ada. Wah 1 jam setengah. Wah khotbah dilawat Tuhan luar biasa. Sampai altar call saudara. Orang di jamaah manifestasi. Saya sampai setengah jam tuh doakan orang ngusir setan. Suara keluar. Sampai jam 2 ngomong-ngomong. Besok hilang lagi. 3 minggu lalu saya ada jadwal di sini. Tanya Pak Daeng. 3 minggu ya? Atau 4 minggu? 3 minggu lalu. Saya sudah suara hilang. Gak apa-apa minggu bisalah. Apalagi ini hari biasa. Sabtu saya sudah gak enak ini. Tuhan suara ini penting loh Tuhan.
Suara ini penting loh. Ini saya jadwal 3 kali loh. Ini orang jangan sampai suara penting. Saya pikir seperti Andy lagi saudara. Penting loh Tuhan suara. Suara itu muncul. Suara itu penting. Tapi otak lebih penting. Kaget saya saudara. Otak lebih penting. Dan yang lebih penting hatimu. Kaget saudara. Kalau kamu bersuara berapa orang dengar? Kamu punya 59 gereja. Apa kamu bisa semua kamu khotbahkan? Tidak. Tapi kalau otak lebih penting, kamu bisa memikirkan 59 gereja. Wih, betul juga. Jadi bukan hanya khotbah, pikirkan ke arah mana gereja, mau kemana. Karena kita bukan penjual jamu, saudara. Betul. Makanya Tuhan, saya langsung telepon Pak Dai semua. Saya gak bisa khotbah. Lu kenapa? Gak bisa. Karena Tuhan ngomong, otak lebih penting. Betul minggu saya ngomong, saudara. Gak keluar, waduh, sudah. Saya duduk diam aja, sudah. Setelah itu Tuhan ngomong apa? Hati jauh lebih penting. Karena dari hatilah pikiran itu muncul. Pikiran kotor dan keluar kepada mulut kita. Hari ini khotbah saya penting. Tapi pikiran saya jauh lebih penting. Pikiran saya jauh lebih penting, hati saya jauh lebih penting lagi. Kalau hati saya tidak ada Kristus, pikiran akan pikiran dunia. Mulut saya bisa ngomong baik, tapi belum tentu. Saudara, saya bisa memikirkan semuanya. Saya khotbah hari ini belum tentu semua menangkap. Tapi kalau saya memikirkan perkembangan gereja pertumbuhannya, semua akan dapat semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Punyalah saudara, imanmu kembali kepada tempat yang tepat. Imanmu kembali kepada tempat yang tepat. Yaitu untuk menjadikan Kristus diam di dalam hatimu. Jangan menjadi liar. Jangan menjadikan iman sebagai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berkata Allah adalah iman, tidak. Hari ini biar kembalikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Sangkal diri, tidak ada yang lain. Ketika kita menyangkal diri, maka timbullah tanggung jawab. Karena ke gereja itu tanggung jawab, bukan senang, bukan cari kesukaan, bukan pesta, cari jodoh, cari pekerjaan. Hanya 2 jam kau sangkal diri, tanggung jawab. Untuk membantu imanmu berakar bertumbuh. Karena engkau terpanggil masuk rencana Allah. Setelah 2 jam engkau ke tempat lain, kau bisa cari. Dan semua jodoh di tangan Tuhan, berkat juga di tangan Tuhan. Jangan lagi egois. Karena orang egois walaupun ibadah, doa semuanya untuk dirinya sendiri. Dan dia menjadi sumber masalah. Tetapi kalau kita tidak egois, apapun yang kita punya sedikit bisa menjadi berkat begitu banyak. Yang terakhir, tundukkan dirimu kepada Kristus. Belajar mengalahkan diri. Karena Allah turut bekerja. Bukan hanya itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Engkau sucikan kami sebagai murid-murid Kristus. Tuhan, kami ingin menjadikan gereja ini adalah panggilan rencana Allah. Tanggung jawab untuk mengalahkan ego kami. Membawa Kristus dalam kehidupan kami. Untuk menundukkan segala pikiran kami, segala hidup kami kepada Kristus. Supaya kami tahu segala perkara, segala masalah pergumulan yang tidak kami mampu menanggungnya. Kami sanggup menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami sebelum pulang Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun Tuhan, sebelumnya kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berkali-kali lipat. Dan biarlah persembahan ini
berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka semuanya, serta keluarga, pekerjaan, dan kesehatan mereka. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Percaya yakin berkat Tuhan akan turun kepada saudara. Namun gereja mengingatkan kembali, tetaplah jaga hatimu saat berkat itu memenuhi kehidupan saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan.